Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Rumah tangga keluarga Yun tidak besar. Setelah berjalan sebentar, Yun Xiao berhenti di halaman yang elegan. Yun Xiao berbalik dan berkata, "Ini adalah kediaman ayahku. Karena tubuhnya, dia jarang keluar. Pada jam segini, dia seharusnya sudah berada di dalam. Halamannya tidak besar, dan sebagai tempat tinggal kepala keluarga, tidak ada perbedaan mencolok antara halaman tersebut dengan halaman di sekitarnya yang terlihat." Yun Ce menyapukan pandangannya ke sekeliling. Jejak kaki di sini sangat jarang, yang jelas, tidak banyak orang yang datang berkunjung secara normal. Dan, kediaman kepala keluarga dari keluarga terpandang hendaknya menjadi tempat yang sering dikunjungi. "Ayo masuk." Yun Xiao perlahan mengatur napasnya, membiarkan kulitnya terlihat sedikit lebih baik, dan kemudian, mengulurkan tangannya untuk menyentuh punggungnya untuk memastikan bahwa pakaian baru yang dia ganti tidak memiliki bekas noda darah. Baru pada saat itulah dia merasa tenang, dan mengambil 2 langkah ke depan. Namun, saat dia hendak melangkah ke halaman, dia menyadari bahwa Yun Ce tidak mengikutinya. Memalingkan matanya ke samping, dia melihat Yun Ce saat ini sedang menatap lurus ke depan, seolah-olah dia sudah tidak sehat. "Saudara Yun, ada apa?" Yun Xiao bertanya. Yun Ce kembali menatapnya, lalu menggelengkan kepalanya dengan ringan. "Tidak banyak, ayo masuk, mudah-mudahan, kami tidak mengganggu istirahat ayahmu." "Kami tidak akan melakukannya. Ayahku biasanya tidak beristirahat pada jam seperti ini," kata Yun Xiao sambil tersenyum, lalu mengingatkan dengan suara lembut. "Kamu pasti tidak bisa memberitahu ayahku bahwa lukaku sangat parah. Kalau tidak, jika ayah dan ibu mengetahuinya, mereka pasti tidak akan bisa tidur nyenyak selama beberapa hari." Yun Ce mengangguk, dan mengambil langkah maju. Bahkan Yun Xiao dapat melihat bahwa dia sedikit melamun. Sebuah halaman kecil, sebuah paviliun pendek, sebuah meja batu, 4 bangku batu, sebuah ladang kecil dengan punjung berwarna hijau zamrud. Di sebelah punjung terdapat kursi rotan yang terlihat agak tua. Di samping kursi ada rak senjata yang tampak lebih tua. Namun, tidak ada senjata yang digantung di sana, sepertinya tidak ada bekas senjata yang digantung di sana sebelumnya. Ini semua yang dilihat Yun Ce di halaman. Yun Xiao berdiri di depan rumah utama, dan berkata dengan suara ringan, "Ayah, apakah kamu di dalam? Saya membawa seorang teman, dia ingin bertemu dengan Anda." Sedikit gerakan terdengar dari dalam rumah. Tepat setelah itu, suara seorang pria parubaya terdengar. "Oh, seorang teman. Ho, sepertinya ini pertama kalinya Xiaoer membawa temannya. Kalau begitu masuklah." Suaranya sangat lembut, tetapi sama sekali tidak energik, menunjukkan sedikit kelemahan. Sebagai seorang dokter, hanya dengan mendengar suara ini, Yun Ce dapat memastikan betapa tak tertahankannya kondisi tubuh pemilik suara tersebut. Jantungnya tiba-tiba bergejolak tak terkendali, sampai pada titik di mana ada rasa sakit yang menusuk di lubuk hatinya. Tanpa sadar, dia meraih tangannya, dan menempelkannya di dadanya sendiri, bagian di mana jantungnya berada. Dia selalu percaya bahwa satu-satunya orang yang mampu memberinya perasaan seperti itu adalah kakeknya, bibi kecilnya, dan Chang Yue yang dinikahinya. Dia tidak dapat memahami mengapa kelemahan yang terdengar dari suara seseorang yang belum pernah dia temui, dan bahkan pernah dia benci secara diam-diam sebelumnya, akan menyebabkan dia merasakan rasa sakit yang ringan namun sangat memilukan ini. Mungkinkah ini hubungan darah yang dinyatakan dalam cerita? Saat ini, orang yang hanya dipisahkan oleh satu dinding darinya, yang hanya perlu dia ambil beberapa langkah sederhana untuk bertemu, sungguh, adalah. "Kalau begitu kita masuk, Kakak Yun." Kakak Yun, Kakak Yun." Yun Ce menatap ke depan dengan tercengang. Matanya menjadi kabur, dan keempat anggota tubuhnya menegang,
seolah jiwanya tiba-tiba meninggalkan tubuhnya. Yun Xiao harus memanggilnya terus-menerus sebanyak 3 kali sebelum dia akhirnya sadar kembali. Memiliki nyali yang sangat besar dan menghancurkan surga, dia, yang berani sendirian memusnahkan seluruh klan surga yang terbakar, yang berani membobol sekte Phoenix Suci sendirian, ketika menghadapi pintu yang tidak terkunci yang saat ini hanya berjarak 3 langkah darinya, jantungnya benar-benar berdetak tak terduga. Itu adalah kegembiraan dan ketakutan yang sangat asing yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Perasaan ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia jelaskan atau gambarkan. Dia telah mengalami 2 kehidupan. Di kehidupan pertamanya, gurunya yang membesarkannya, dan di kehidupan kedua, kakek Xiao yang membesarkannya. Dalam kedua kehidupan tersebut, dia tidak pernah memiliki orang tua, bahkan orang tua asuh kehidupan ini telah sama-sama meninggalkan dunia sebelum dia sadar akan keadaan di sekitarnya. Ayah adalah sebuah konsep yang sangat familiar bagi orang normal. Namun, baginya, hal itu sangat asing dan jauh. Dari kakeknya, Yun Changhai, ia mengetahui nama ayah dan ibu kandungnya sendiri, serta mengetahui alasan mereka meninggalkannya saat itu. Pada saat itu, kebenciannya terhadap mereka telah hilang sama sekali, dan dalam alam bawah sadarnya, dia berharap bisa bertemu mereka juga. Namun, saat ini, ketika dia baru saja akan bertemu dengan mereka, saat ini kondisi pikirannya yang dia pikir sekuat baja sedang dalam kekacauan besar, dan benar-benar bingung. Saya baik-baik saja. Senyuman Yun Ce sangat dipaksakan. Dia mengepalkan tangannya, dan baru kemudian dia menyadari bahwa telapak tangannya sendiri sudah basah kuyup oleh keringat. Aku selalu ingin bertemu Senior Yun, dan sekarang aku akan bertemu dengannya begitu tiba-tiba. Aku sedikit terlalu bersemangat, biarkan aku tenang dulu. Apakah ini benar-benar berlebihan? Yun Xiao menggaruk keningnya, menandakan bahwa dia tidak begitu mengerti. Yun Ce menekankan tangannya ke dadanya. Setelah terus-menerus menarik napas beberapa kali, dia lalu menghembuskan napas panjang, dan ekspresinya akhirnya sedikit tenang. Dia melihat ke pintu di depannya sejenak, dan akhirnya berkata, Yun Xiao, ayo kita masuk. Pintu didorong terbuka. Dengan Yun Xiao di depan dan Yun Ce di belakang, mereka perlahan masuk. Tepat setelahnya, pintu ditutup. Di depan meja kayu keras yang berada di sisi pintu, sesosok tubuh berpakaian hijau perlahan berbalik dari meja. Ini adalah seorang pria parubaya yang tampak berusia sekitar 50 tahun. Wajahnya putih, tetapi bahkan orang biasa pun dapat melihat bahwa bentuk putih itu adalah pucat karena sakit. Sebagai seorang praktisi mendalam yang tangguh, tubuhnya seharusnya dijaga dalam kondisi yang sangat muda sejak awal. Namun, yang terlihat dari tubuhnya adalah keadaan yang sangat tua, bahkan rambutnya bercampur sekitar 30% rambut putih. Namun, faktor-faktor ini sama sekali tidak mampu menyembunyikan temperamen luar biasa yang melampaui temperamen orang normal. Dahinya, bahkan lebih menampakkan bentuk keanggunan dan ketenangan yang sangat ringan. Meski wajahnya dipenuhi bekas usia tua, raut wajahnya masih terlihat halus dan sulit disembunyikan. Tidak peduli siapa orangnya, mereka tidak akan menyangka bahwa dia pastilah seorang pria tampan yang jarang terlihat ketika dia masih muda. Xiaoer menyapa ayah, apakah kamu sedang menggambar? Yun Xiao bertanya ketika dia melihat kertas di atas meja. Setelah Yun Ce masuk, tatapannya tertuju pada pria berpakaian hijau itu tanpa berkedip, dan pria berpakaian hijau itu juga mengukurnya dengan cara yang sama. Dia tidak memberikan jawaban langsung kepada Yun Xiao, dan malah mengangguk sambil tersenyum. Xiaoer, apakah ini teman yang kamu bicarakan? Penampilannya tidak biasa, sementara temperamen dan sikapnya bahkan lebih luar biasa. Aku bertanya-tanya bagaimana aku harus memanggilmu. Setelah Yun Ce masuk, dia tidak langsung memberi salam. Menghadapi pertanyaannya, dia terkejut dan terdiam selama beberapa detik.
Ketika dia akhirnya berhasil menenangkan dirinya, dia sedikit melengkungkan tubuhnya, dan berkata dengan sopan. Junior ini bermarga Yun, dengan nama pemberian C. Junior ini selalu ingin bertemu dengan keluarga Yun dari kota Kekaisaran Iblis, jadi ketika saya melihat senior Yun untuk pertama kalinya, saya kehilangan sedikit ketenangan saya. Saya harap senior akan memaafkan saya atas rasa tidak hormat saya. Oh, nama keluargamu juga Yun. Dahi Yun Qinghong mengendur, saat dia tersenyum tipis. Yun, C. Hoho, nama yang bagus. Nama yang sangat bagus. Saat orang tuamu memberimu nama ini, mereka pasti berharap kamu bisa hidup tanpa rasa khawatir tanpa mengalami penderitaan atau penyakit apapun. Hoho, uhuk, 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 uhuk. Yun Qinghong hanya tersenyum ringan, tapi segera setelah itu, dia mulai terbatuk-batuk. Yun Xiao buru-buru melangkah maju dan berkata dengan cemas. Ayah, apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu sudah minum obatnya hari ini? Dengan sangat cepat, Yun Qinghong pulih. Dengan ringan melambaikan tangannya, dia berkata sambil tersenyum. Ayahmu baik-baik saja. Obat yang seharusnya saya minum sudah diminum secara alami juga. Kalau tidak, ibumu tidak akan memaafkanku. Oh. Ekspresi Yun Qinghong tiba-tiba mengalami sedikit perubahan, dan dia langsung meraih tangan Yun Xiao. Kamu terluka. Apa yang telah terjadi? Lukanya tidak terlalu parah. Awalnya, Yun Xiao ragu-ragu. Namun, mengetahui bahwa dia tidak dapat menyembunyikan masalah tersebut sampai akhir, dengan sikap mengelak, dia menceritakan secara singkat kejadian tersebut, di mana dia mengalami pembunuhan ketika dia bertemu dengan nomor 7 di bawah langit di luar kota. Orang yang ingin mereka bunuh adalah adik ketujuh, dan bahkan dengan jelas menyatakan bahwa mereka tidak akan menyakitiku. Namun saat itu, situasinya sangat berbahaya. Untungnya, saudara Yun memberikan bantuan. Kalau tidak, hasilnya tidak terbayangkan. Target mereka adalah adik ketujuh, jadi aku hanya menerima sedikit luka kecil, tidak terlalu parah. Lihat, aku masih bersemangat saat ini. Luka Yun Xiao tentu saja tidak ringan. Jika pakaiannya dilepas, masih mungkin terlihat lubang merah berdarah di punggungnya. Namun, jika dilihat dari luar, itu hanyalah luka luar. Belum lagi, kondisinya sudah stabil, dan cukup untuk pulih sepenuhnya dalam waktu 1 bulan. Yang lebih dikhawatirkan Yun Ce adalah Yun Qinghong. Dia sebenarnya hanya bisa mengetahui bahwa Yun Xiao terluka dalam jarak sedekat itu, bisa dibayangkan betapa tumpulnya indera spiritualnya. Yun Xiao tidak bisa melihat betapa parah dan mengerikannya situasi Yun Qinghong saat ini, dan Yun Qinghong tentu saja tidak akan membiarkan Yun Xiao mengetahuinya juga. Namun, mustahil untuk lepas dari matanya. Dia sangat yakin, jika ini terus berlanjut, Yun Qinghong pada dasarnya tidak akan hidup lebih dari 3 tahun lagi. Yun Qinghong sendiri, harus menyadari hal ini di dalam hatinya juga. Mendengar kata-kata Yun Xiao, alis Yun Qinghong berkerut erat, dan tidak mengucapkan sepatah kata pun sejenak, seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Setelah itu, dia tersenyum ringan pada Yun Ce, dan mengangkat tangannya sendiri ke arahnya. Adikku, terima kasih atas kebaikannya menyelamatkan nyawa anakku. Tubuhku dalam kondisi tidak nyaman, jadi. Saat Yun Qinghong mengangkat tangannya, Yun Ce melompat ke samping karena terkejut. Dia pasti berani menerima penghormatan bahkan dari Raja Surga sendiri, namun, dia pasti tidak tahan menerimanya dari orang di depannya ini. Bahkan sebelum dia bisa menyelesaikannya, Yun Ce buru-buru berkata, Senior, ini tidak perlu. Menyelamatkan Yun Xiao hanya membutuhkan sedikit usaha dariku, sudah pasti tidak pantas mendapatkan rasa hormat sebesar itu dari senior. Senior sama sekali tidak perlu mengingatnya. Yun Qinghong sedikit terdiam sejenak. Dia hanya berencana memberi hormat dengan kepalan tangannya ditangkupkan, yang merupakan konsep yang sangat jauh dari kata penghormatan yang besar.
Dan dia bahkan telah menyelamatkan nyawa putranya, jadi memberikan 100 penghormatan tidak akan berlebihan. Reaksi Yun Ce benar-benar mengejutkan dan membingungkannya. Yun Xiao juga bingung dengan reaksi Yun Ce yang berlebihan. Namun, setelah merenung sejenak, dia tiba-tiba menyadari sesuatu, dan buru-buru menjelaskan kepada Yun Qinghong. Ayah, sebenarnya seperti ini. Dalam perjalanan ke sini, kami sudah sepakat. Setelah menyapamu, kakak Yun dan aku akan menjadi saudara angkat. Jika itu masalahnya, orang tuaku juga akan menjadi orang tua kakak Yun. Itu sebabnya, kakak Yun pasti tidak akan berani menerima ucapan terima kasih ayah. Oh, menjadi saudara angkat. Yun Qinghong memandang ke arah Yun Ce, lalu mengangguk sambil tersenyum. Jadi begitu. Hebat, luar biasa, Xiaoer memiliki sifat keras kepala, jadi dia biasanya menghabiskan waktunya sendirian. Jika dia mempunyai teman yang bisa dia andalkan, segalanya akan menjadi lebih baik. Sebagai orang tuanya, kami juga akan bahagia dan merasa nyaman. Meski ekspresi Yun Qinghong menunjukkan persetujuan dan kegembiraan, Yun Ce bisa dengan jelas melihat keraguan di matanya. Memang benar, sebagai seseorang yang baru saja muncul, yang identitas dan latar belakangnya tidak diketahui, yang baru dia temui satu hari, curiga dan waspada adalah reaksi yang paling umum. Ayah, izinkan aku memberitahumu ini, saudara Yun benar-benar luar biasa. 3 orang yang menyerang kami semuanya adalah tuan tingkat 1. Saudara Yun hanya menggunakan satu gerakan, dan dengan mudah membunuh salah satu dari mereka, menyebabkan 2 lainnya mengompol karena ketakutan dan berlari dengan ketakutan. Terlebih lagi, saudara Yun baru berusia 22 tahun saat ini, hanya beberapa bulan lebih tua dari saya. Bahkan jika itu adalah Su Zizan dari keluarga Su, dia pastinya tidak sehebat kakak Yun ketika dia berumur 22 tahun. Ayah. Ayah, apa yang kamu pikirkan? Ketika Yun Xiao berbicara dengan penuh semangat, dia menyadari bahwa mata Yun Qinghong menatap lurus ke arah Yun Ce, dan ekspresinya sedikit bingung. Di bawah panggilannya, Yun Qinghong menarik kembali pandangannya, dan berkata sambil tersenyum. Tidak banyak, aku hanya merasa bahwa adik laki-laki Yun tiba-tiba menjadi sedikit akrab. Akrab? Itu tidak mungkin, ini masih pertama kalinya saudara Yun meninggalkan sektenya untuk berlatih, dan terlebih lagi ini adalah pertama kalinya dia berada di kota Kekaisaran Iblis. Ayah, kamu pasti salah mengingatnya, kata Yun Xiao. Keakraban yang dibicarakan ayah, apakah adik laki-laki itu Yun, sangat mirip denganku ketika aku masih muda. Setelah mengatakan ini, dia benar-benar terlihat semakin mirip. Benar-benar, Yun Xiao memandang Yun Qinghong, dan kemudian memandang Yun Ce. Lalu tiba-tiba, dia menyeringai dan berkata, ayah, sebelumnya, kamu bahkan mengatakan bahwa kakak Yun terlihat luar biasa, sekarang, kamu bahkan tiba-tiba mengatakan bahwa kakak Yun mirip denganmu ketika kamu masih muda. Kamu jelas-jelas mencoba untuk membual tentang dirimu sendiri. Ibu pernah berkata bahwa kamu sangat sombong ketika kamu masih muda, sudah kuduga, dia tidak salah sedikit pun tentangmu. Hahaha, Yun Qinghong tertawa terbahak-bahak mendengar kata-kata Yun Xiao. Namun, setelah dia hanya tertawa beberapa saat, tiba-tiba dia kehabisan napas, dan mulai batuk parah, Ayah, Yun Xiao terkejut, lalu dia menekankan telapak tangannya ke punggung Yun Qinghong. Namun, saat dia hendak mengedarkan energinya yang dalam, punggung dan organ dalamnya mulai terasa sangat sakit. Ekspresinya langsung memucat, tubuhnya bergetar, dan luka di punggungnya bahkan hampir mengeluarkan darah. Untungnya, Yun Qinghong tidak merasakan perilaku abnormalnya, seperti yang dia katakan sambil melambaikan tangannya. Saya baik-baik saja, ini hanyalah penyakit lama. Bukannya kamu juga mengetahuinya, adik Yun, tubuh Yun ini sudah sakit selama bertahun-tahun.
Karena memberikanmu keramah tamahan yang buruk, sungguh memalukan. Yun Ce menggelengkan kepalanya. Senior, tidak sama sekali. Melihat keadaan Yun Qinghong saat ini, tangannya gemetar. Pada akhirnya, dia tidak lagi mampu menahannya, lalu dia mengambil langkah maju dan berkata, Senior Yun, apakah kamu keberatan membiarkan aku melihat lukamu? Junior ini telah belajar ilmu kedokteran dari guru saya, dan bisa dikatakan hanya memiliki sedikit prestasi di dalamnya. Ada kemungkinan saya bisa meringankan penyakit senior. Ah, Saudara Yun, kamu juga tahu seni kedokteran. Yun Xiao berkata dengan heran. Sekali lagi, Yun Qinghong dengan serius menilai Yun Ce. Dengan pengalamannya selama ratusan tahun, dia seharusnya bisa dengan mudah melihat kebenaran dan kebohongan seorang pemuda, dan, dari ekspresi Yun Ce, apa yang dia lihat sebenarnya adalah keseriusan, ketulusan, dan bahkan sedikit urgensi. Ini tidak dapat dimengerti olehnya. Saat menghadapi keadaan yang sangat tidak biasa seperti itu, reaksi awalnya seharusnya adalah meningkatkan kewaspadaannya secara diam-diam. Namun, tanpa disadari, meski ini pertama kalinya dia bertemu dengan pemuda yang dipenuhi misteri ini, tidak peduli apa yang dia lakukan, dia sebenarnya tidak bisa meningkatkan kewaspadaannya atau merasa ogah-ogahan. Sebaliknya, dia merasakan suatu bentuk kepercayaan dan keintiman yang tak terlukiskan terhadapnya. Sepanjang hidupnya, ini adalah pertama kalinya dia mengalami perasaan aneh seperti ini. Dia menatap Yun Ce untuk waktu yang lama, dan anehnya jantungnya berdebar-debar. Namun, dia sama sekali tidak dapat membedakan sumber denyutan ini. Dia tersenyum ringan, dan berkata, Adik Yun masih sangat muda, namun sudah memiliki prestasi seperti itu. Saya yakin keterampilan medis Anda juga luar biasa. Hanya saja, tubuhku bukan menderita penyakit biasa, melainkan penyakit lama yang semakin memburuk selama bertahun-tahun. Saat itu, saya mencari semua dokter terkenal di dunia, namun tidak ada satupun yang bisa berbuat apa-apa. Sekarang, setelah 20 tahun berlalu, hal itu telah lama meresap ke dalam sumsum darahku. Saya khawatir meskipun Dewa Emas pergeseran besar sendiri turun ke dunia, dia juga tidak dapat melakukan apapun. Anda memiliki ketulusan seperti itu, sudah membuat saya sangat bersyukur. Sebaiknya Anda tidak menyia-nyiakan usaha Anda. Yun Ce, bagaimanapun, tidak tergerak, saat dia berkata dengan perlahan dan tenang. Junior ini tidak setuju dengan perkataan senior Yun. Ketika junior ini pertama kali mulai berpraktik kedokteran, guruku telah mengajariku sebelumnya bahwa, di dunia ini, segala sesuatu saling menguatkan dan menetralisir satu sama lain. Tak terhitung banyaknya hal di dunia ini yang terus-menerus berada dalam siklus sebab dan akibat. Jika orang yang sehat bisa menjadi sakit, maka pasti ada cara untuk menyembuhkan orang yang sakit agar kembali sehat sempurna. Di dunia ini, pastinya tidak ada penyakit dan luka mematikan yang tidak dapat disembuhkan. Sekalipun tidak dapat diobati, itu berarti metode pengobatannya belum ditemukan untuk saat ini. Guru junior ini adalah orang suci kedokteran terhebat di dunia, dan keterampilan medis junior ini semuanya berasal dari guru saya. Di bawah bimbingan guru saya, sejak junior ini masih muda, saya tidak pernah percaya bahwa ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan di dunia ini. Jadi, saya harap senior Yun akan mencoba junior ini. Yun Qinghong telah melakukan kontak dengan banyak dokter terkenal, namun, dia belum pernah mendengar kata-kata seperti itu dari dokter yang percaya diri dan sombong, hingga dia tidak dapat menyangkal satu kata pun. Dan, kata-kata ini, bahkan diucapkan oleh seorang pemuda yang baru berusia 20 tahun lebih sedikit. Mulut Yun Xiao terbuka lebar. Tiba-tiba, dia teringat akan energi misterius yang dia terima dari Yun Ce yang terluka parah, dan dalam sekejap, dia berkata dengan penuh semangat. Ayah, biarkan saudara Yun mencobanya. Tadi,
Aku dilukai oleh ketiga pria berpakaian hitam itu, meski lukaku tidak terlalu parah, masih agak berat. Dan, Saudara Yun hanya menggunakan waktu yang sangat singkat untuk menstabilkan lukaku sepenuhnya, sampai pada titik di mana aku sepertinya tidak dapat merasakan sakit apapun. Mungkin saja Saudara Yun punya cara untuk merawat tubuh ayah juga. Karena keduanya sudah mengatakannya seperti itu, Yun Qinghong tentu saja tidak bisa menolak lagi. Dengan senyum ringan, katanya, "Baiklah kalau begitu, tapi jangan memaksakan diri. Mengenai kondisi tubuh saya sendiri yang paling tahu." Yun Ce tidak berbicara lebih jauh, dia mengambil 2 langkah ke depan. Berdiri di depan tubuh Yun Qinghong, dia kemudian mengulurkan tangan kirinya. "Senior Yun, pertama-tama izinkan junior ini memeriksa kondisi tubuhmu menggunakan energiku yang dalam, tolong jangan menolaknya." Yun Qinghong dengan lembut mengangguk, dan kemudian, dia sedikit menyesuaikan postur duduknya. Ekspresinya sangat tenang, dan ketenangan, menandakan bahwa dia tidak menaruh harapan apapun. Lagi pula, seperti yang dia katakan, mengenai kondisi tubuhnya, dia sendiri lebih jelas dibandingkan orang lain. 20 tahun yang lalu, tidak satu pun dari semua dokter terkenal di dunia yang dapat menyembuhkannya. Sekarang penyakitnya telah menetap selama 20 tahun, terlebih lagi, kemungkinan penyembuhannya tidak ada lagi. Yun Ce mengulurkan telapak tangannya, dan dengan hati-hati menekan tempat jantung Yun Qinghong berada di dadanya, lalu menutup matanya. Energi yang sangat besar dengan lembut dan perlahan memasuki tubuhnya. Di sampingnya, Yun Xiao mundur beberapa langkah ke belakang, dan kedua tangannya dengan erat mencengkeram dadanya sendiri. Dia tidak setenang Yun Qinghong, sebaliknya, dia sangat mengharapkan munculnya keajaiban. Hanya dalam sedetik, alis Yun Ce berkerut tajam. Reaksi ini menyebabkan jantung Yun Xiao berdebar kencang juga. Dari corak dan aura dangkal Yun Qinghong, dia tahu bahwa kondisi tubuhnya pasti sangat buruk. Dan, hanya setelah pemeriksaan dia terkejut menyadari bahwa kondisi Yun Qinghong jauh lebih buruk dari perkiraannya. Semua organ dalamnya sebagian besar rusak, tampaknya mustahil menemukan organ dalam yang lengkap. Jantung, paru-paru, dan pembuluh darahnya yang dalam, semuanya diukir dengan bekas luka yang tampak seperti disayat oleh pedang tajam. Dan, ketika organ dalam seorang ahli rusak, selama diberikan waktu yang cukup, organ tersebut dapat dipulihkan dengan energinya sendiri. Namun, bekas luka pedang ini masih ada bahkan setelah 20 tahun yang aneh, rupanya, sumber dari luka dalam ini jelas tidak biasa, kemungkinan besar disebabkan oleh energi pedang yang sangat kuat. Energi pedang, wilayah pedang surgawi yang perkasa. Bagian yang paling menakutkan bukanlah luka dalam, tapi kegagalan lebih dari 90% tendonnya. Itu adalah kegagalan, bukan kehancuran. Bahkan jika semua tendon di tubuh seseorang terkoyak seluruhnya, Yun Ce masih punya cara untuk menyambung kembali dan memperbaikinya. Namun, kegagalan seperti ini, bahkan lebih mengerikan daripada air mata. Jika tendon orang biasa dibandingkan dengan akar kehidupan, maka lebih dari 90% tendon Yun Qinghong pada dasarnya telah layu. Tampaknya, keberadaan sedikit pun vitalitas tidak dapat dirasakan. Demikian pula, pembuluh darahnya yang dalam juga telah gagal. Kerusakan yang diterima oleh pembuluh darahnya yang dalam tidaklah berat, namun, seperti rawa kering, mereka tidak memiliki kehidupan. Dapat dilihat sejauh mana dia telah menggunakan energi dan staminanya secara berlebihan saat itu hingga dapat menyebabkan pembuluh darah dan tendonnya gagal mencapai kondisi seperti itu. Mengingat deskripsi sederhana Xiao Lai saat itu, 22 tahun yang lalu, ketika mereka melarikan diri ke kota awan terapung, seluruh tubuh mereka dipenuhi luka, dan mereka hampir terbakar, dan setelah itu, tidak diketahui berapa lama, dan betapa berbahayanya pelarian yang mereka alami. Mungkin, sejak saat itu,
konsumsi mereka setiap detiknya adalah penggunaan energi yang berlebihan. Dengan penggunaan kekuatan mereka yang berlebihan, bagaimana mereka masih memiliki kemampuan mental untuk merawat luka-luka mereka? Dalam pelarian mereka yang memanfaatkan seluruh kekuatan dan kemauan mereka, luka-luka mereka tidak diragukan lagi semakin memburuk dengan setiap langkah. Dan bagi mereka untuk bertahan sedemikian rupa, kemungkinan besar karena anak dalam pelukan mereka saat itu. Jika itu hanya kegagalan pembuluh darah dan tendonnya yang dalam, dan cedera internalnya yang semakin parah, setelah pulih selama lebih dari 20 tahun, bahkan jika Yun King Hong tidak dapat memulihkan energinya yang dalam, mereka seharusnya tidak dapat memadamkan energinya. Api kehidupan sedemikian rupa, Veru dengan cepat, Yun Ce menemukan jawabannya. Di dalam tubuh Yun King Hong, dia menemukan sesuatu yang telah menyerang setiap sudut tubuhnya, racun dingin. Dan alasan kenapa dia mengerutkan keningnya, justru karena jenis racun dinginnya. Karena racun dingin ini, persis sama, dengan racun dingin yang diderita Ru Xiaoya, istri Hua Minghai. Saat itu, membawa serta Ru Xiaoya yang tubuhnya telah terkena racun dingin, Hua Minghai telah mencuri sejumlah besar kristal langit berurat ungu untuk memperpanjang hidupnya, dan bahkan terus-menerus mencari berbagai obat misterius, namun, dia hanya mampu mempertahankan umurnya yang pendek selama beberapa tahun. Jika dia tidak bertemu Yun Ce, Ru Xiaoya pasti sudah meninggal setahun yang lalu. Sedangkan racun dingin di tubuh Yun King Hong, telah ada selama lebih dari 20 tahun. Racun dingin ini telah lama menyerang pembuluh darah, sumsum tulang, dan bahkan organ vitalnya. Dibandingkan dengan kondisi Xiaoya, kondisinya jauh lebih berbahaya. Hua Minghai pernah berkata bahwa racun dingin Ru Xiaoya dikeluarkan oleh tangan mematikan aula matahari bulan. Mungkinkah, penjahat-penjahat itu pada saat itu bukan hanya wilayah pedang surgawi yang perkasa, tapi juga aula dewa matahari bulan? Setelah beberapa lama, Yun Ce perlahan menggeser telapak tangannya dari dada Yun King Hong. Sepasang alisnya tetap berkerut rapat, tidak mengendur sedikit pun, dan bahkan ekspresinya sedikit berat. Dengan ekspresi cemas yang dipenuhi ekspektasi, Yun Xiao menatapnya. Namun, bahkan setelah menunggu cukup lama, Yun Ce masih tidak angkat bicara. Akhirnya tidak tahan lagi, dia bersuara. "Saudara Yun, tubuh ayahku, bagaimana?" Yun Ce tidak segera menjawab, sebaliknya, dia menghela napas ringan, sebelum berbicara. Tingkat mendalam senior Yun saat itu pasti berada di puncak. Jika itu adalah orang biasa, lupakan hidup sampai sekarang, aku khawatir orang itu bahkan tidak akan hidup lebih dari 3 tahun. Saya pernah mendengar dari ibu saya bahwa prestasi ayah saat itu dapat dikatakan telah mengejutkan seluruh alam iblis ilusi. Di usianya yang baru 36 tahun, dia telah berhasil menembus menjadi seorang raja, dan dia adalah raja termuda dalam seluruh sejarah alam iblis ilusi. Menambahkan kekuatan pegangan mendalamnya, sebelum ayah menghadapi kejadian ini, di seluruh alam ilusi, di antara orang-orang pada usia yang sama, tidak satu pun dari mereka yang merupakan tandingan ayah. Saat itu, meskipun kakek dan 10 tetua agung tidak lagi ada dalam keluarga, dan keluarga tersebut bahkan menanggung dosa besar, dengan kehadiran ayah, tidak ada yang berani meremehkan keluarga Yun kami. Yun Xiao perlahan menjelaskan, ketika dia membicarakan kejayaan Yun King Hong di masa lalu, dia tidak bangga, tapi hanya sedih. Kemudian, ketika ayah berhasil menembus tahap tengah alam sovereign mendalam, dia tidak lagi mampu menekan kekhawatirannya terhadap kakek. Bersama dengan ibu yang baru saja menerobos ke alam sovereign mendalam, mereka menggunakan perangkat rahasia keluarga untuk memasuki benua langit mendalam. Tapi, pada akhirnya, 36 tahun, Raja. Bagi Yun Ce, ranah sovereign mendalam, terlalu jauh,
dan itulah mengapa konsep berusia 36 tahun melangkah ke alam sovereign mendalam telah memberikan pukulan yang sangat besar pada hati dan jiwanya. Dia adalah raja termuda dalam sejarah alam iblis ilusi, dan kemungkinan besar, bahkan di benua langit yang mendalam, masih belum ada orang yang bisa memecahkan rekor ini. Jika dia tidak menghadapi bencana seperti itu, pencapaiannya di masa depan tidak akan dapat diperkirakan. Namun, surga hanya harus iri pada orang-orang jenius, menyebabkan bencana besar menimpanya. Dia pernah menjadi seorang raja, dan bahkan menjadi seorang raja tingkat menengah. Istrinya, juga seorang raja, alam di puncak, yang bahkan sampai sekarang, dia hanya bisa memandangnya dengan kepala terangkat. Mereka berdua, sebenarnya sangat luar biasa, berdiri di ketinggian yang hanya bisa dijunjung oleh orang biasa. Tidak ada gunanya mengungkit masalah masa lalu. Nasib ditentukan oleh langit. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, sudah ditakdirkan bahwa dia tidak akan pernah bisa menang melawan surga. Dan karena ini adalah takdir, maka satu-satunya pilihan adalah menerima takdir dengan tenang. Sudah lebih dari 20 tahun, dan aku sudah lama terbiasa dengannya. Suara Yun Qinghong tenang dan lembut, dan setiap kata-katanya santai dan ringan. Ekspresinya bahkan lebih tenang, seolah-olah dia sudah lama menerima segalanya dan pasrah pada nasibnya. Namun, dari pandangan sekilas, Yun Ce bisa melihat bahwa, di dalam matanya yang tenang, dia menyembunyikan keluhan yang mendalam. Kata-katanya terdengar seolah-olah dia tenang dan telah pasrah pada nasibnya, namun, yang lebih sering didengar Yun Ce adalah kemarahan dan keengganan. Itu benar, betapapun terbukanya pikiran seseorang, bagaimana mungkin ia bisa menerima takdir yang begitu kejam. Kakak Yun, tubuh ayahku, kamu juga tidak bisa berbuat apa-apa. Yun Xiao bertanya dengan sedikit sedih. Dari ekspresi Yun Ce yang sangat berat, dia benar-benar mendapatkan jawabannya. Yun Qinghong terkekeh, dan berkata, "Adik Yun, tidak perlu menyimpannya dalam hati. Sebelumnya, Anda seharusnya melihat kondisi tubuh saya juga. Ini jelas bukan karena kemampuan medismu yang kurang, melainkan karena tubuhku memang tidak dapat disembuhkan. Sebenarnya cara ini juga tidak masalah. Setidaknya, hidupku jauh lebih stabil dibandingkan sebelumnya." Dia melirik keluar jendela, dan menghela nafas ringan. "Dalam 2 bulan lagi, sudah waktunya identitas saya sebagai patriark dipindahkan ke orang lain. Ketika saatnya tiba, saya akan benar-benar santai, dan tidak ada lagi kekhawatiran." Meskipun dia mengatakan begitu, di kedalaman matanya, rasa sakit yang mendalam dan semangat berkedip-kedip. Mentransfer gelar patriark ke orang lain. Yun Xiao tercengang. Apa yang sedang terjadi? Kapan ini akan terjadi? Kenapa aku belum pernah mendengarnya? Wah, apakah ini diputuskan oleh Tetua Agung? Yun Qinghong menggelengkan kepalanya, dan tersenyum ringan. "Xiaoer, jangan pedulikan itu. Saya telah menduduki posisi sebagai patriark selama 100 tahun, seharusnya sudah lama diberikan kepada orang lain. Meski belum ada orang yang membicarakan soal memintaku melepaskan posisi patriark, tapi, dalam 3 bulan, itu akan menjadi upacara pemerintahan 100 tahun permaisuri iblis kecil. Selama upacara akbar, pasti akan ada pertarungan lain antara naga dan harimau dari 12 keluarga penjaga, dan insiden besar bahkan mungkin terjadi." Insiden besar apa? Yun Xiao bertanya dengan kaget. "Kamu akan tahu kapan waktunya tiba." Suara tenang Yun Qinghong. Cahaya di matanya sedikit meredup, namun, ia masih memancarkan kebijaksanaan dan rabun jauh yang sepertinya bisa melihat semuanya. Tapi, dengan kondisi tubuhnya yang lemah, meski dia mampu melihat semuanya, dia tidak berdaya menghadapinya. Dalam upacara 100 tahun, keluarga Yun kita pasti harus menghadapinya dengan semua yang kita bisa. Jika tidak,
ada kemungkinan kita akan menghadapi krisis pengusiran dari 12 keluarga penjaga, dan bahkan dari kota Kekaisaran Iblis. Apa? Yun Xiao tersentak kaget. Di saat seperti ini, sebaiknya kita, ayah dan anak, ditinggalkan. Yun Qinghong menutup matanya, wajahnya tanpa ekspresi. Untuk menghadapi upacara pemerintahan 100 tahun permaisuri setan kecil, keluarga Yun kami akan mengadakan kompetisi dalam seluruh keluarga dalam 2 bulan. Selama waktu itu juga akan menjadi momen di mana aku mundur dari posisiku, tapi Xiaoer, kamu tidak perlu khawatir. Bagaimanapun, kakek dari pihak ibumu masih di sini, jadi keluarga Yun tidak akan berani menganiaya kami. Sekalipun kita benar-benar harus pergi, bukan berarti kita tidak punya tempat untuk pergi. Bagi keluarga kami yang beranggotakan 3 orang, meninggalkan keluarga Yun yang saat ini berupa tanah berdebu dalam tumpukan kekacauan, bukanlah hal yang buruk. Yun Qinghong mengucapkan banyak kata yang Yun Xiao tidak siap untuknya, dia hanya bisa menatap dengan tercengang. Selain itu, dia tidak menyembunyikan topik ini dari Yun Ce. Dan sebelum ini, dia tidak memberi tahu Yun Xiao sedikit pun tentang masalah ini. Terbukti, masalah Yun Xiao dan nomor 7 di bawah langit yang diserang selama pertemuan mereka, telah membuatnya bisa dengan jelas mengendus bau tertentu. Dalam 2 bulan, persaingan dalam keluarga Yun. Dalam 3 bulan, upacara pemerintahan 100 tahun permaisuri setan kecil. Dada Yun Ce sedikit berfluktuasi, dan setelahnya, dia mengertakkan giginya, saat cahaya aneh melintas di matanya. Dia memandang Yun Qinghong, dan berkata dengan kata-kata tegas. Senior Yun, jika tubuhmu mampu pulih sepenuhnya dalam waktu 2 bulan, dan bahkan mampu memulihkan semua energi dalam yang pernah kamu miliki, apakah kamu masih mempertimbangkan untuk mundur dari posisi patriark? Pertanyaan tiba-tiba Yun Ce, mengejutkan Yun Qinghong dan Yun Xiao pada saat yang bersamaan. Yun Qinghong mengernyitkan alisnya, lalu berkata sambil tersenyum pahit. Tidak ada jika, adanya pemulihan penuh pada dasarnya tidak mungkin. Memulihkan energi mendalam yang pernah saya miliki saat itu, bahkan lebih dari sekadar mitos. Abaikan kemungkinannya untuk saat ini. Nada bicara Yun Ce tidak berubah, matanya menatap Yun Qinghong dalam garis lurus. Senior Yun harus menjawab junior ini. Jika dalam 2 bulan, tubuh dan kekuatanmu, kembali seperti yang dimiliki Yun Qinghong 25 tahun yang lalu, maka, apakah kamu masih bersedia melepaskan posisi patriark, bahkan jika orang-orang di dalam keluargamu memaksamu dengan tindakan keras? Yun Qinghong menatap Yun Ce dengan tegas. Di matanya, dia bisa melihat sesuatu yang menyebabkan jantungnya bergetar hebat. Dia terdiam beberapa saat, lalu dia menggelengkan kepalanya perlahan. Tidak, posisi patriark ini telah diturunkan dari generasi ke generasi, dari kakek buyutku, ke kakekku, dan ke ayahku. Ini adalah identitas dan tanggung jawab yang ayahku berikan kepadaku. Jika aku menyerahkan posisi ini kepada orang lain, bahkan jika suatu hari nanti aku akan terkubur di bawah tanah kuning, aku tetap tidak akan memiliki wajah untuk bertemu ayahku. Dan, krisis keluarga Yun mirip dengan beban ribuan kilogram yang ditahan oleh sehelai rambut. Beberapa pencuri rendahan bahkan merencanakan sesuatu secara diam-diam di dalam hati mereka. Jika aku memiliki kekuatan yang cukup, aku pasti tidak akan mengabaikan mereka dengan mata tertutup seperti sekarang, dan hanya aku, yang mampu menghidupkan kembali keluarga Yun.